Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Pak, kita berjumpa lagi untuk pendampingan satu di bulan kedua ini. Saya datangnya seperti biasa mereview proses pembelajaran Bapak selama bulan kedua ini. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Dalam 1 bulan terakhir ini alhamdulillah beberapa kegiatan itu sudah berjalan. Di antaranya pada saat proses pembelajaran itu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dengan yang berkaitan dengan modul 1 dan modul 2. Kemudian tetap berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Ya. Kemudian apa rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya Pak? Untuk rencana tindak lanjut, saya di sini akan lebih menerapkan lagi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak dan pada zaman anak. Kemudian membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan, walaupun pada saat ini kami masih melaksanakan pembelajaran terbatas secara daring dan pertemuan tatap muka yang sifatnya masih terbatas juga. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini Pak? Pencapaiannya alhamdulillah menyelesaikan modul secara berurutan di LMS, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, serta mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan kepada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti biasa, nama saya Nurhani Abdul Qadir. Saya asal dari SMK 7 Pangkep, yang bertugas sebagai pengajar praktik dari Pak Irwan HS. Ini hari ini mengajak Ibu berdialog tentang aksi nyata yang sudah dilakukan selama ini Pak Irwan selama mengikuti guru penggerak ini. Bagaimana pandangannya Ibu aksi nyatanya? Aksi nyata ini selama dia mengajar di kelasnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku penanggung jawab di sini, Bu. Saya perkenalkan, saya kebetulan kepala UPT di sini SD 3 Sambung Jawa. Alhamdulillah guru kami masuk di dalam kategori guru penggerak. Aksi nyatanya yang kami lihat alhamdulillah ada spirit, ada kemauan mereka untuk belajar lebih baik lagi sehingga bisa memberikan motivasi kepada guru yang lain. Kalau saya lihat ini Pak Iwan dulunya itu agak bagaimana ya, mungkin karena guru honor, dia menempatkan diri tidak terlalu bagaimana, tetapi karena dengan adanya kegiatan ini saya lihat dia termotivasi untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada guru, kepada anak didiknya. Ya, kalau saya lihat dulu dia jasa datang terlambat. Kalau ini saya lihat sudah tidak terlambat lagi, bahkan dia yang lebih dulu dari saya. Iya. Banyak sekali perubahannya. Iya, ada perubahan dan ada nilai tambah Iya. untuk Pak Iwan ini. Semoga bisa nanti menjadi guru yang lebih kreatif, berkreasi dan bisa memotivasi untuk teman-temannya lain yang ada di sekolah ini. Karena kalau kita lihat program ini memang sangat menunjang, terutama di pembelajaran untuk anak didik kita, karena kita perlu ketahui bahwa pembinaan karakter anak didik kita itu perlu sekali, karena terutama kita tanamkan itu kedisiplinan dulu. Ya, disiplin betul. Waktu, ya, betul, disiplin betul. Belajar dan disiplin yang lain-lainnya. Mungkin itu yang saya bisa lihat untuk Pak Iwan sekarang. Sebenarnya jawaban Ibu hari ini sudah mencakup soal nomor 2 dan 3 ya, sebenarnya. Ya. Jadi
perubahannya ini Pak Irwan tadi itu dia lebih disiplin, Iya. kemudian cara mengajarnya sudah lebih Ya, bagus, sudah lebih bagus, sudah terkoordinir dengan baik sesuai dengan programnya. Iya. Dan juga administrasinya senantiasa kita pantau dan selalu mau bertanya dengan guru-guru senior yang ada di sini. Iya, alhamdulillah. Iya. Memang itu Iya. diharapkan Iya. Bu di Iya. program ini guru Iya. penggerak bahwa Guru penggerak. Pak Irwan itu Ya, harus mau. merubah dari Harus tidak bisa menjadi bisa. Menjadi bisa, harus merubah sikap. Iya betul. Nah, untuk bagaimana pendidikan kita ini lebih bagus karena Iya, adanya betul. dengan program guru penggerak ini, pendidikan di sini lebih bagus lagi dan mau bagaimana agar kita melangkah jauh lebih baik lagi ke depan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi memang ini Pak Irwan betul-betul ada perubahan signifikan. Iya, perubahan signifikan. Iya. Ibu, ini kan sudah dijawab saya sebenarnya pertanyaan nomor 3 ini. Iya. Kita langsung ke nomor 4 ini. Iya. Hal-hal yang apa yang perlu ditingkatkan dari Pak Irwan itu sendiri? Apa Ya. yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan lagi itu saja, bagaimana merubah sikap dengan baik. Perubahan sikap sudah ada lah, dan jangan karena adanya dengan program ini dia tunjukkan bagaimana sikapnya. Sesudahnya dan kelanjutannya saya mau lihat bagaimana, karena kita lihat bahwa program ini bagus dan perubahan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Amin. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ini umpan balik dari Ibu atas Pak Irwan. Iya. Dan ternyata Pak Irwan betul-betul ada perubahan. Iya. Dan memang yang perlu ditingkatkan ini agar sikapnya akan lebih baik lagi setelah nanti mengikuti program yang selanjutnya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhan Abdul Qadir dari SMK 7 Pangkep. Saat ini sebagai pengajar praktik Irwan HS. Hari ini saya datang mengajak Ibu untuk berdialog mengenai Irwan HS selama kegiatan 2 bulan ini. Sebelum memulai dialog ini, saya meminta Ibu memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Saya. Nama saya Haja Nursia, bertugas di SD 3 Sambung Jawa sebagai teman sejawat daripada CGP Irwan HS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna, selaku teman sejawat dari Pak Irwan HS. Saya mengajar di kelas 3. Yes, terima kasih Ibu. Perkenalannya Ibu Husna, Ibu Nursia. Ibu Nursia, bagaimana tanggapan Ibu tentang Irwan HS selama melakukan aksi nyata di bulan ini? Ya, kalau pendapat saya melihat Pak Irwan tentang aksi nyatanya selama dia mengikuti CGP selama 2 bulan, alhamdulillah perkembangan mereka, ya perubahan sikap sudah nampak dan terutama di perubahan karakternya. Mereka selama ini boleh kata ada peningkatan kurang lebih 75% lah. Ya alhamdulillah. Ya saya sudah mengakui mereka bahwa selama dia mengikuti CGP, ya perkembangan Pak Irwan, cara bereaksinya, artinya perubahan karakternya ya cukup lumayan. Jadi itu mungkin pendapat saya tentang Pak Irwan. Untuk nanti mungkin ada selanjutnya bagaimana kegiatan-kegiatan mereka dia lakukan. Ya sudah mulai ada peningkatan disiplin, peningkatan bersosialisasi dengan siswanya, bersosialisasi dengan teman-teman kita yang ada di sekolah ini. Sudah ada beberapa perubahan yang bisa mereka miliki selama ini. Ya alhamdulillah, dengan adanya CGP ini dia masuk di calon guru penggerak. Semoga lebih meningkat lagi. Kalau perubahannya ya dari awal
sebelumnya ya itulah yang saya katakan tadi bahwa itu 75%. Terima kasih, Alhamdulillah, itu ya. saja ya. Terima kasih banyak. Iya. Ibu Husna, kata Ibu Nursia ini penegasan yang dilakukan oleh Irwan 75% dari sebelumnya. Bagaimana menurut Ibu? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Aji, di mana tadinya Pak Irwan itu dari yang biasa-biasa, selama ini saya lihat saat ini dia sudah pelan tapi pasti untuk menjadi seorang guru yang luar biasa. Di mana kegiatan penggerak ini saya lihat dia cukup memotivasi teman-teman yang lain dan memberi inspirasi khususnya untuk teman-teman sejawat. Dengan adanya kegiatan CGV ini secara kegiatan hari-harinya itu memang betul-betul bukan hanya sekedar guru penggerak, tapi memang Pak Iwan itu betul-betul bergerak untuk menuangkan hasil-hasil dari kegiatan guru penggerak tersebut. Saya rasa seperti itu. Dari perubahan yang Ibu lihat dari yang Ibu ceritakan, perubahan apa yang telah Ibu lihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Irwan mengenai perubahan tersebut? Mengenai perubahan tersebut, saya rasa itu cukup luar biasa, Ibu ya, karena Pak Irwan ini kan di kelas rendah, di mana dia sudah bisa mengelola kelas dengan baik. Dia sudah mampu menjadikan siswanya itu berpikir lebih kritis. Dia mampu mengelola kelas dengan baik, kemudian siswanya lebih percaya diri lagi ketika belajar. Di mana kelas rendah itu, ketika kelas rendah itu sudah mampu membahasakan apa yang dia inginkan, bisa menyusun menjadi sebuah kalimat yang lebih sempurna dan tersampaikan dengan baik. Saya rasa itu sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya, seperti itu. Iya, makasih Ibu. Ibu Aji, kata Ibu Husna ini Pak Irwan sudah berhasil melakukan banyak perubahan di kelasnya, termasuk membuat siswanya percaya diri, siswanya sudah mulai berpikir kritis. Nah, kalau pandangan dari Bu Aji, perubahan apa yang dilihat dari sikapnya Pak Irwan? Ya, alhamdulillah memang saya juga sependapat dengan Ibu Husna. Saya memang katakan kemarin ya, sebelumnya itu Pak Irwan ya mengajar ada acak-acakan, tidak ada bisa, artinya penanaman konsep dia belum kuasai, apalagi dia di kelas rendah. Dan alhamdulillah setelah dia mengikuti guru penggerak, mereka perkembangannya lumayan sekali ya, dimana tadi Bu Husna mengatakan bahwa Pak Irwan sudah sudah bisa ya, sudah mampu untuk menanamkan konsep dan merubah sikap siswa, apalagi di kelas rendah ini ya. Karena yang terutama bahwa kalau kita seorang guru sudah mampu untuk menanamkan konsep dan merubah sikap karakter siswa, di mana siswa pada waktu itu tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritis kepada guru, maka keberaniannya ini belum bisa terbimbing dengan baik. Maka dengan adanya seperti ini, dengan adanya perubahan sikapnya Pak Irwan untuk menanamkan konsep kepada siswanya, sehingga siswa itu dapat berpikir kreatif, berinisiatif dan bersosialisasi dengan teman-temannya, sehingga dia dapat semua apa yang diberikan, materi-materi pelajaran yang diberikan sama Pak Irwan, dia bisa dapat memahami dengan cepat, Terserap dengan baik. iya. Itu yang saya. Menurut Ibu, kira-kira motivasi apa yang bisa Ibu ambil dari aksi nyata sudah dilakukan oleh Pak Irwan? Iya, alhamdulillah motivasi yang selama ini Pak Irwan kan baru dua bulan ya, 2 bulan mereka sudah beraksi. Ya, alhamdulillah kita bisa bayangkan kalau misalnya motivasi yang pertama bahwa kalau memang semua guru di sini termotivasi untuk itu, terutama saya sendiri mengatakan, wih mantap betul ini guru penggerak ya, karena mereka
merubah sikap betul dan karakter kita semua dengan adanya ini motivasi yang kami rasakan ya dari Pak Irwan. Saya juga sendiri termotivasi. Oh iya, memang sangat bagus, disiplin, dan yang kedua pengalaman-pengalaman mereka. Yang pertama itu motivasi saya sama dengan Pak Irwan itu apa kalimatnya dan PD-nya itu sudah mulai ini, karena pada saat kami rapat kemarin ya toh Pak Irwannya tidak pernah artinya bicaranya pakai artinya lama baru ini mereka sudah bisa mengeluarkan pendapat dengan terkonsep dengan bagus ya, karena itu sehingga saya termotivasi. Oh betul ya, dengan adanya ini keberanian dan percaya dirinya ya, alhamdulillah sudah ada gitu ya. Jadi mungkin guru-guru di sini kalau saya sangat termotivasi dan ingin bahwa bagaimana cara kegiatan-kegiatan untuk selanjutnya supaya kita lebih termotivasi lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya, kita bisa memanfaatkan semua ya. Ya walaupun saya di akhir-akhir apa ya di akhir-akhir masa kerja ini, tapi tetap saya semangat untuk membimbing teman-teman, untuk memberikan motivasi kepada teman-teman. Ayo maju ya, karena masih ada kesempatan diberikan oleh Allah kesehatan. Kalau saya kasihan ya ada kesehatan, tapi kesempatan mungkin sudah dibatasi oleh umur. Itulah. Makasih Bu, itu mungkin. Terima kasih banyak Bu. Jadi kata Ibu Haji Nursia ini Bu Husna, yang motivasi yang dilihat atau menimbulkan ke Ibu Nur Aji ini adalah rasa keberanian dan percaya dirinya Pak Irwan. Iya. Kalau Ibu sendiri memandang bagaimana Pak Irwan? Iya, saya sangat sependapat dan apa yang dikatakan oleh Ibu Aji itu betul sekali. Saya rasa bukan cuma motivasi ya, dia juga sanggup memberi inspirasi ke teman-teman yang lain. Seperti pengalaman yang dipaparkan tadi oleh Ibu Aji bahwa dia itu lebih percaya diri. Kemudian komunikasinya, kata-katanya itu lebih tersampaikan ketika dibanding sebelum dia bergabung di CGP ini. Iya. Kemudian rasa percaya diri dan sedikit dia itu lebih berbagi. Dia lebih berbagi ketika dia hampir selesai menerima materi, dia sering berkunjung ke ruangan ini sambil menyampaikan apa yang dia tadi dapatkan. Tadi Ibu kami lebih materinya itu lebih difokuskan ke tentang belajar merdeka. Saya kan yang mana itu Pak, tentang Ki Hajar Dewantara, dia lebih ke ini. Jadi dia apa yang dia dapatkan di CGP-nya itu dia selalu berbagi dengan teman-teman. Jadi dari situ yang kami tadinya tidak tahu seperti apa itu sudah ada bayangan, sudah ada gambaran. Jadi setidaknya apa yang dia lakukan selama ini memotivasi kami dan juga menginspirasi kami. Paling tidak ke depannya bisa kurang lebih sama seperti beliau. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Aji, Ibu Husna telah berdialog dengan saya sebagai pengajar praktiknya Pak Irwan. Semoga nanti bulan depan mungkin ada lagi pertemuan seperti ini untuk mengecek feedback dari yang sudah dilakukan oleh Pak Irwan HS. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi namanya siapa? Alisa ya? Alisa, ini Furkan sama Alisa. Alisa, kalau Pak Irwan mengajar di kelas bagaimana nak? Kalau nggak ada yang ngerti bisa nanya sama dia. Nah begitu, Pak Irwan kalau mengajar, kalau udah ditahui kita bertanya lagi ditahu atau tidak. Seperti itu. Kalau Furkan dalam kelas langsung. Memahami langsung. Disuruh memahami langsung. Ditanya kalau dia tadi pahami, tanya ke langsung. Iya. Kalau di luar kelas bagaimana Pak Irwan? Lebih meneluri.
Oh, terlalu ringan itu. oh ya 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 ya, ya. Kok karena di luar saat ini masih tungki, baru di hari ini masih si luring, ini ketatap muka. Nah, bagaimana Mi? Apa Mi kita rasa kalau mengajar kita, Pak Irwan mengajar, bagaimana perasaan tak disuka ya? Iya kita karena di rumah bosan. Oh, di rumah bosan belajar deh, enak kalau di sekolah seperti ini. Enak, bagus kalau Pak Irwan mengajar di kelas. Oh, bagus kata Alisa. Kalau Purkan? Habis. Bagus. Oh, alhamdulillah bagus. Itu perasaannya ya, Purkan sama Alisa, ya? Nah, kalau Alisa, apa yang sudah anak kasih ke Pak Irwan mengajarnya? Kayak anak kasih kaki baik-baik sama gitu. Kenapa? Tadi kalau Bapak Irwan mengajar kayak enak aja gitu. Kalau Purkan? Kalau Bapak mengajar kasih kami kayak ilmu, banyak ilmu. Banyak ilmu tak? Kami Alhamdulillah. banyak berkalian. Banyak perkalian kita tahu. Jadi Pak Irwan mengajarin tidak tahu, kita tambah semakin banyak dia tahu perkalian, tambah ilmu tak di. Oh iya, alhamdulillah. Berarti hebat si Pak Irwan itu mengajar. Disuka ya? Tidak pernah dia memukul Pak Irwan? Enggak. Biasanya kalau nak kasih ke hadiah Pak Irwan biasa? Tidak terlalu, tapi kalau nak kasih, misalnya pintar kita kasih kita tepuk tangan. Oh, alhamdulillah, jadi Pak Irwan nak kasih kita penghargaan itu dengan tepuk tangan nih kalau pintar sih. Mantap. Gitu. Jadi disuka ini Pak Irwan ya. Nah, kalau nanti Pak Irwan bukan dia ajar ki bagaimana? Kelas 3? Semoga nanti kelas 3 dapat lagi guru ya, sebaik Pak Irwan ya, kalau kelas 3 nanti. Nah, bagaimana nanti ke depannya nih nak? Disuka di Pak Irwan. Kira-kira makin nanti belajar seperti apa sama Pak Irwan? Sekarang sudah bagus. Apa? Belajar giat khususnya guru. Oh, kalau Alisa? Kayak gitu kalau belajar sama Pak Irwan yang lain gitu. Nah, baik-baik daripada di rumah terus bosan. Oh, begitu. Oh iya iya iya. Jadi sudah enak dalam belajar dalam kelas, itu tidak enak kalau di rumah terus kita belajar. Kita berharap Alisa dengan Furkan berharap nanti belajar di kelas terus jadi, dan di sekolah mau di luar kelas atau dalam kelas, yang penting belajar di sekolah. Karena kalau Zoom itu tidak enak belajar di rumah, kurang pintar kita tuh. Kalau masuk ke dalam kelas seperti ini semakin pintar jadi. Ya paling makasih banyak Nana untuk Alisa sama Furkan, terima kasih sudah mau bicara sama ibu ya. Berikutnya ini diskusi tentang tantangan penerapan aksi nyata modul 11 dan 12. Apa pendapat rekan sejawat Bapak waktu Bapak meminta umpan balik mengenai praktik pembelajaran yang Bapak sudah lakukan? Alhamdulillah, umpan balik dari teman sejawat itu bersifat positif karena mereka menilai ternyata pembelajaran yang saya bawakan itu menyenangkan untuk siswa. Kemudian bagaimana Pak Irwan meminta umpan balik kepada rekan sejawat? Saya mengadakan reflektif kepada teman sejawat yang masih kurang, lebih ditingkatkan lagi. Adakah tantangan Bapak dalam meminta umpan balik tersebut? Tantangannya itu lebih kepada guru yang lebih senior, biasanya agak canggung. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika mendapatkan umpan balik tersebut? Perasaannya tentunya bersyukur karena mereka semuanya merespon dengan baik. Bagaimana Bapak merespon umpan balik yang Bapak terima dari rekan sejawat? Dukungan ataupun kritikan diterima dengan baik. Kritikan yang sifatnya membangun lebih ditingkatkan lagi. Seperti apa itu kritikannya dan apa yang sudah baik dari Bapak?
masukannya kemarin itu katanya kalau mengajar di kelas rendah itu lebih bergembira lagi. Oh iya begitu. Jadi Bapak sekarang sudah sangat bergembira ya, Ya. sudah menikmati. Saya lihat tadi sudah menikmati mengajarnya, sudah lebih lebih lepas. Iya. Ya. Betul. Tadi itu dan akan terjual sendiri mengatakan dulu itu Perwan masih kurang konsep, sekarang sudah bisa menguasai konsep di tadi jawaban mereka. Berikutnya ini instrumen refleksi proses pendampingan, Pak. Ini bagaimana Bapak memposisikan murid dalam proses pembelajaran. Nah, di sini fungsi guru itu adalah sebagai panutan dalam pembelajaran sehingga visi bisa tercapai. Ini perubahan apa yang Bapak sudah lakukan atau rasakan dalam hal interaksi dengan murid? Murid itu sudah tidak canggung lagi, misalnya dalam bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Mereka sudah bisa. Terus upaya apa yang Bapak sudah lakukan untuk mengembangkan cita, rasa, karsa dari murid Bapak? Di setiap pembelajaran itu saya menyisipkan pembelajaran mengenai cipta, rasa, dan karsa. Bagaimana respon mereka terhadap itu, Pak? Responnya murid itu mereka katanya merasa senang dengan pembelajaran yang saya bawakan. Sesuai filosofi KHD. Ya. Ya, jadi terus bagaimana yang dengan yang bulan lalu? Apa bedanya bulan lalu dengan yang sekarang? Antara bulan lalu dengan sekarang, kalau bulan lalu itu murid tidak seaktif dengan yang sekarang. Yang sekarang itu murid lebih bahagia, lebih leluasa dalam belajar. Bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Bapak saat ini mendapatkan umpan balik dari murid Bapak sendiri? Tentunya perasaan saya itu bahagia karena dapat mengetahui perkembangan siswa saya. Kemudian bagaimana Bapak itu menerima umpan balik dari murid? Bagaimana rasanya? Atau bagaimana responnya Bapak setelah dapat umpan balik dari murid tak sendiri? Pastinya saya merespon mereka itu dengan positif. Maksudnya respon positifnya sini Bapak bagaimana perasaan tak? Tentunya perasaannya itu bahagia. Bahagia berarti memang berhasil ya pembelajaran Bapak. Makanya anak-anak juga merespon bagus dan Bapak juga merespon kembali ke anaknya bagus. Apa hal yang Bapak akan tindak lanjuti berdasarkan pembalik tersebut? Segala kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran itu akan ditingkatkan lagi pada pembelajaran berikutnya. Berikutnya ini instrumen refleksi proses pendampingan. Apa hal yang menarik bagi Pak Irwan dapatkan setelah proses pendampingan hari ini dan apa yang membuat hal tersebut menarik bagi Pak Irwan? Untuk pendampingan hari ini yang menarik adalah beberapa reflektif yang terjadi hari ini antara kepala sekolah dan teman sejawat serta Murid. Respon dari murid, sehingga yang menurut saya masih kurang hari ini, semoga bisa ditingkatkan berikutnya. Apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari pendamping dari saya sendiri nih Pak? Apa kira-kira apakah saya kan sudah baik, misalkan saya sudah baik, kira-kira apa nanti yang Bapak harapkan pendampingan berikutnya? Kalau menurut saya pendampingannya itu sudah sempurna. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Ini semoga pertemuan kita hari ini memberikan banyak manfaat. Termasuk saya tadi senang bicara langsung dengan kepala sekolah, gerakan sejawata dengan murid tak secara langsung mengenai Bapak, dan mereka itu punya respon sangat bagus, bahkan menganggap Bapak itu termasuk inspiratif dan memberikan motivasi bagi mereka untuk mengikuti nanti pendidikan guru penggerak juga. Nah, dilihat perubahan Pak itu yang tadinya biasa-biasa aja jadi gurunya, sekarang sudah ada perubahan, katanya peningkatan 75% sih Pak dibanding sebelumnya.
Itu kata Ibu Andi Nursia tadi itu. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar kalian bisa memimpin doa. Ya, silakan Alisa pimpin doa. Masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Masih apa? Tugasku di rumah. Sebelum mulai, untuk kali ini alhamdulillah semuanya hadir untuk siswa yang hadir sesi hari ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sama kita semua. Alhamdulillah. Oke, ini pembelajaran tema 3 tugasku sehari-hari. Subtema 1 tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran ketiga. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Apa pembelajaran kemarin? Tugasku tugasku di rumah. Hari ini kita akan lanjut di tugasku sehari-hari di rumah. Kita baca, perhatikan di atas, kita baca bersama. 1, 2, ya. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti adik, ayah dan ibu. Ibadah salat subuh. Yang anak laki-laki siapa yang biasa membantu ayahnya cuci motor? Bukan biasa? Tidak. Enggak. Apa? Oh, mobil. Oke.
Asal saja jawab ya biasa. Ini siapa namanya laki-laki? Ya, kalau perempuan biasa cuci, bantu punya cuci piring. Ya disebutkan lah biasa. Ya, lanjut. Yang laki-laki ada yang biasa bantu ayahnya mencuci kendaraan? Biasa. Bukan katanya biasa bantu ayahnya cuci kendaraan. Kalau perempuan biasa bantu ibunya mencuci piring? Biasa. Oke, bagus. Hebat semua. Tepuk tangan dulu. Oke. Itu tadi contohnya satu temannya laki-laki membantu ayahnya mencuci kendaraan, yang perempuan katanya membantu ibunya cuci piring. Itu contoh pekerjaan atau tugasnya sehari-hari di rumah selain belajar. Oke. Stop. Mari kita dengarkan temannya membaca tugasku di pagi hari. Oke, silakan. Aura, baca mungkin. Anak yang rajin setiap pagi bangun sendiri langsung merapikan tempat tidur Siti, Ali, Ayah, dan Ibu. Kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Ibu memasak kain untuk sarapan. Siti membantu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci setelah air membantu ayah. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Perhatikan tadi bacaannya. Siti anak yang rajin. Setiap pagi Siti bangun sendiri. Ada yang bangun sendiri? Oke, terima kasih. Siti langsung merapikan tempat tidur untuk Siti, Ali, Ayah, dan Ibu. Kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci motor. Ali membantu ayah. Siapa di sini yang suka membantu ayah dan ibu di rumah? Oke, semua suka membantu ayah dan ibu di rumah. Oke, kami bilang. Satu. Tugasnya satu belajar. Apalagi coba angkat tangan yang lain selain belajar, apa tugasnya? Membantu. Membantu orang tua. Coba perhatikan di perhatikan. Ada yang bisa baca? Coba Furkan baca, ya Furkan. Pandai, selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dimasuki anak-anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga tinggal di kampung musik. Menyanyi dulu.
semangatnya? Masih ingat? Masih Ya, ayo, tepuk semangat. 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 Nah, ya. Semangat. Bisa? Biasanya akan menyebutkan nilai mata uang. Silakan. Rupiah, ini 2.000 rupiah, ini 5.000 rupiah, ini 10.000 rupiah, ini 50.000 rupiah. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Temannya mau membandingkan uang 50.000 dan 10.000. Silakan. Ini 50.000 lebih besar daripada uang 10.000. Oke, ulangin. Nah, ini Alisa ini yang terakhir laki-laki. Alisa, ya terima kasih ya karena hari ini sudah mau hadir. Semoga awal September itu sudah bisa tatap muka walaupun secara terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan pulang. Berdiri, ambil tasnya pulang. Para pendengar semua, demikianlah pelajaran kita hari ini. Hari ini apa yang kita sudah pelajari? Ada yang bisa? Ya, coba lakukan. Hari ini kita sudah pelajari tentang kegiatan sehari-hari di rumah dan mempelajari tentang uang. Oke. Temannya tadi bilang hari ini kita telah mempelajari kegiatan sehari-hari di rumah dan mengenal mata uang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti semuanya sudah mengerti. Alhamdulillah. Semua berdiri. Ayo kita menyanyi salah satu lagu wajib. Berdiri semua di tempatnya. Berdiri. Kita menyanyi 17 Agustus ya. Baik, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, Sekali merdeka tetap merdeka, semua yang masih kandung bara. Kita tetap setia membela negara kita setia membela negara kita. sama dulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Nah ini Alisa ini yang terakhir laki-laki. Alisa ya, terima kasih ya karena hari ini sudah mau hadir. Semoga awal September itu sudah bisa tatap muka walaupun secara terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan pulang. Sumber diri ambil tasnya pulang.